Di era ketika batas-batas negara semakin kabur dan dunia bergerak begitu cepat, Indonesia menghadapi sebuah kenyataan yang tidak selalu mudah diterima. Banyak putra-putri terbaik bangsa justru menemukan masa depannya jauh dari tanah kelahiran. Mereka adalah para pemikir, peneliti, profesional, dan inovator yang ditempa oleh pendidikan tinggi, dibekali beasiswa negara, lalu diberi kesempatan menatap dunia. Namun setelah merasakan luasnya cakrawala di luar negeri, sebagian dari mereka memilih menetap dan membangun karier di sana. Melalui pembahasan ini, kita akan menelusuri akar persoalan, mengapa brain drain terjadi, apa dampaknya bagi pembangunan, dan bagaimana Indonesia sebenarnya memiliki peluang untuk membalik keadaan melalui pendekatan baru yang lebih inklusif dan visioner. Ini adalah perjalanan untuk memahami bahwa kepergian tidak selalu berarti kehilangan, dan bahwa hubungan antara talenta dan tanah air dapat dibangun dengan cara yang lebih dinamis, lebih modern, dan lebih manusiawi. Fenomena brain drain telah menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan manusia di Indonesia. Kondisi ini muncul ketika tenaga ahli yang dikirim ke luar negeri melalui program beasiswa seperti LPDP tidak kembali berkontribusi setelah menyelesaikan studinya. Mereka berangkat dengan tujuan membawa kembali ilmu, teknologi, dan pengalaman internasional untuk membangun bangsa. Namun, begitu mereka lulus, realita yang mereka hadapi justru memperlihatkan keterbatasan kesempatan di dalam negeri. Di dalam dokumentasi dijelaskan bahwa banyak penerima beasiswa pulang dengan menemukan sedikit peluang kerja yang sesuai dengan keahliannya, terbentur oleh birokrasi yang kaku, fasilitas riset yang tidak memadai, serta gaji yang tidak kompetitif dengan pasar global. Faktor-faktor tersebut kemudian mendorong sebagian lulusan memilih menetap di luar negeri, di mana karir profesional, pendanaan riset, maupun kualitas hidup jauh lebih menjanjikan. Fenomena ini menjadi permasalahan serius karena Indonesia telah mengalokasikan investasi besar untuk pendidikan para penerima beasiswa. Ketika mereka tidak kembali dan keahliannya justru digunakan untuk perkembangan negara lain, kerugian tidak hanya terjadi pada aspek finansial, tapi juga hilangnya peluang inovasi yang semestinya didapat untuk mendorong pembangunan nasional. Di saat yang bersamaan, negara-negara maju terus menarik tenaga ahli dari berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Melalui fasilitas riset yang modern, lingkungan kerja yang profesional, dan jenjang karir yang terbuka. Karena itu, brain drain bukan hanya masalah individual para talenta, tapi juga gambaran kondisi struktural yang belum siap menampung potensi besar sumber daya manusia di Indonesia. Jika kita melihat data yang tercantum dalam dokumen yang beredar, fenomena ini tampak semakin jelas. Pada periode 2019 hingga 2022, tercatat 3.912 warga negara Indonesia mengganti kewarganegaranya menjadi warga Singapura yang berkategori dengan tenaga ahli profesional. Angka tersebut menunjukkan betapa kuatnya daya tarik negara lain bagi tenaga terampil Indonesia. Sementara itu, hingga 2024, jumlah penerima beasiswa LPDP telah mencapai 35.536, dan dari jumlah tersebut terdapat 413 orang yang tercatat bermasalah, termasuk yang tidak kembali atau tidak menjalankan kewajiban setelah menyelesaikan studi. Walaupun jumlah ini terlihat kecil, jika dihitung sebagai persentase, dampaknya sangat signifikan
karena kelompok yang tidak kembali ini merupakan bagian dari talenta paling unggul yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka bekerja di bidang-bidang strategis seperti sains, teknologi, kesehatan, energi, hingga penelitian. Masalah ini diperkuat dengan adanya tekanan dari dua arah yang disebut dengan push factors dan pull factors. Dalam dokumen Anda, faktor pendorong di Indonesia mencakup minimnya infrastruktur riset, sulitnya memperoleh penelitian, terbatasnya peluang karir ilmiah, birokrasi akademik yang rigid, serta gaji yang masih jauh dari kompetitif. Sementara itu, faktor penarik dari negara maju jauh lebih kuat. Negara-negara tersebut menawarkan fasilitas riset kelas dunia, kesempatan publikasi di jurnal berreputasi, peluang kerja yang lebih terbuka, dan kondisi hidup yang stabil. Ketimpangan inilah yang membuat sebagian tenaga ahli merasa bahwa pulang ke Indonesia tidak memberikan prospek yang sebanding dengan upaya dan waktu yang mereka telah habiskan untuk mengembangkan keahliannya. Dari perspektif pembangunan administrasi, situasi ini mencerminkan ketidakpastian institusi domestik dalam mengintegrasikan kembali talenta yang sudah ditempa oleh sistem global. Secara teoritis, brain drain tidak hanya dipandang sebagai hilangnya tenaga ahli, tetapi juga indikator ketimpangan antara kapasitas negara asal dan negara tujuan yang menyediakan ekosistem yang lebih mendukung inovasi. Dalam kasus Indonesia, fenomena ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang kerja yang responsif, kompetitif, dan relevan bagi tenaga ahli. Lingkungan akademik yang lemah, birokrasi yang berlapis, dan minimnya dukungan riset seringkali membuat mereka yang baru kembali merasa tidak dapat memaksimalkan potensi mereka. Oleh karena itu, masalah brain drain tidak dapat diselesaikan hanya dengan imbauan untuk pulang atau aturan administratif yang ketat. Solusi yang dapat ditawarkan adalah penerapan konsep brain circulation, atau pendekatan ini tidak lagi mengharuskan tenaga ahli kembali secara fisik ke Indonesia, tapi memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, relasi internasional, dan inovasi yang mereka miliki tetap dapat mengalir kembali ke tanah air. Brain circulation ini memberikan ruang bagi tenaga ahli untuk tetap bekerja atau menetap di luar negeri, namun tetap memiliki hubungan profesional berkelanjutan dengan institusi, peneliti muda, atau proyek strategis di Indonesia. Model seperti ini lebih realistis melihat banyaknya alumni yang terikat kontrak panjang, menjalankan penelitian multi tahun, atau memiliki kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk kembali dalam waktu dekat. Dalam konsep ini, kontribusi dapat diberikan melalui kolaborasi riset bersama, program fellowship jangka pendek, kegiatan joint research, mentoring lintas negara, hingga partisipasi dalam platform digital yang menghubungkan para diaspora dengan institusi pendidikan dan penelitian nasional. Tujuan dari brain circulation ini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, adalah mengajak tenaga ahli Indonesia yang berada di luar negeri untuk tetap memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan riset teknologi di dalam negeri. Selain itu, pendekatan ini yang fleksibel diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada pengetahuan dari negara maju dan membantu memperkuat kapasitas akademisi muda melalui transfer pengetahuan dan pengalaman global. Brain drain, brain circulation juga menjadi alternatif bagi mereka yang belum dapat kembali ke Indonesia secara permanen, sehingga mereka tetap memiliki ruang untuk berkontribusi tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka di luar negeri. Jika diimplementasikan secara tepat, solusi brain circulation ini dapat menghadirkan berbagai dampak positif. Kegiatan riset dalam negeri dapat berkembang lebih cepat karena terhubung dengan jejaring atau networking ilmiah internasional. Transfer teknologi terjadi secara berkelanjutan melalui kolaborasi, penelitian, dan pengabdian yang dihasilkan dari pengalaman diaspora. Daya saing tenaga kerja Indonesia juga meningkat karena mereka terpapar pada standar global. Selain itu, networking
internasional yang dimiliki oleh para diaspora dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan nasional, baik dalam bentuk kerjasama, bisnis, pendidikan, maupun inovasi. Program ini juga berpotensi untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan teknologi secara berkelanjutan. Karena aliran pengetahuan terjadi dalam dua arah, tidak kalah penting. Solusi ini memberikan fleksibilitas bagi tenaga ahli untuk tetap produktif di luar negeri, sekaligus menjaga hubungan profesional dengan tanah air. Fenomena brain drain terjadi dengan tantangan besar, namun bukan sesuatu yang tidak dapat diatasi. Indonesia memiliki ribuan talenta unggul yang tersebar di berbagai negara dan berkembang bekerja di universitas, perusahaan teknologi, lembaga riset, maupun organisasi internasional. Selama negara mampu menyediakan mekanisme yang mampu mereka tetap terhubung, mobilitas, mereka justru mampu memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Yang dibutuhkan bukan hanya program pemulangan, tapi sistem kolaborasi yang mampu membuat pengetahuan global mengalir ulang ke tanah air. Jika diimplementasikan secara tepat, solusi brain circulation ini dapat menghadirkan berbagai dampak positif. Kegiatan riset dalam negeri dapat berkembang lebih cepat karena terhubung dengan jejaring atau networking ilmiah internasional. Transfer teknologi terjadi secara berkelanjutan melalui kolaborasi, penelitian, dan pengabdian yang dihasilkan dari pengalaman diaspora. Daya saing tenaga kerja Indonesia juga meningkat karena mereka terpapar pada standar global. Selain itu, networking internasional yang dimiliki oleh para diaspora dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan nasional, baik dalam bentuk kerjasama, bisnis, pendidikan, maupun inovasi. Program ini juga berpotensi untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan teknologi secara berkelanjutan. Karena aliran pengetahuan terjadi dalam dua arah, tidak kalah penting. Solusi ini memberikan fleksibilitas bagi tenaga ahli untuk tetap produktif di luar negeri, sekaligus menjaga hubungan profesional dengan tanah air. Fenomena brain drain terjadi dengan tantangan besar, namun bukan sesuatu yang tidak dapat diatasi. Indonesia memiliki ribuan talenta unggul yang tersebar di berbagai negara dan berkembang bekerja di universitas, perusahaan teknologi, lembaga riset, maupun organisasi internasional. Selama negara mampu menyediakan mekanisme yang mampu mereka tetap terhubung, mobilitas, mereka justru mampu memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Yang dibutuhkan bukan hanya program pemulangan, tapi sistem kolaborasi yang mampu membuat pengetahuan global mengalir ulang ke tanah air. Pada akhirnya, perjalanan memahami fenomena brain drain membawa kita pada satu kesadaran penting. Indonesia tidak kekurangan talenta, tetapi masih belajar menciptakan ruang yang mampu menampung dan menghargai potensi besar mereka. Para ahli yang kini berada di berbagai penjuru dunia bukanlah sosok yang meninggalkan tanah air selamanya. Mereka adalah bagian dari cerita panjang bangsa yang sedang membangun dirinya di tengah persaingan global. Kita mungkin tidak bisa memaksa setiap anak bangsa untuk pulang, namun kita selalu bisa membuka pintu bagi kontribusi mereka. Melalui kolaborasi, jejaring internasional, dan ruang kreasi yang lebih terbuka, pengetahuan dapat kembali mengalir melintasi jarak dan batas negara. Inilah esensi dari brain circulation, sebuah cara pandang baru yang melihat mobilitas talenta bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat daya saing nasional. Indonesia memiliki masa depan yang besar, dan masa depan itu akan semakin kuat ketika seluruh putra-putri bangsa di dalam maupun luar negeri memilih untuk tetap terhubung, berbagi ilmu, dan membangun bersama. Selama kita terus memperbaiki ekosistem riset, membuka kesempatan yang setara, dan menumbuhkan penghargaan terhadap kompetensi, maka setiap langkah talenta Indonesia di dunia internasional akan menjadi cahaya yang kembali menerangi negeri ini. Dengan demikian, epilog ini bukan penutup, melainkan undangan untuk terus bergerak. Sebuah ajakan agar Indonesia dan seluruh anak bangsanya berjalan berdampingan menuju masa depan yang lebih kreatif, inovatif, dan berdaulat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.